Shalom semuanya. Shalom. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur Bapa di surga buat segala berkat pertolongan Bapa, penyertaan-Mu Bapa. Sehingga pada hari ini Bapa kami boleh berkumpul bersama-sama Bapa untuk kami memperingati kenaikan-Mu surga Bapa. Terima kasih buat kesempatan, buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami bagi surga. Pagi hari ini Bapak kami mohon Kau persiapkan seluruh hidup kami Bapak untuk kami beribadah kepada-Mu Bapak. Kau sucikan, kuduskan seluruh hidup kami, masuk kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami menghadap hadirat-Mu bagi surga. Saya mohon Bapak beri kami sukacita-Mu, kerinduan untuk kami memuji muliakan nama-Mu bagi surga, dan juga beri kami kehausan Bapak akan kebenaran firman-Mu bagi surga. Persiapkan seluruh hidup kami Bapak. Biarlah kami memuji muliakan nama-Mu dan segala hormat pujian syukur Tuhan kami kembalikan kebesaran kemuliaan-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa mohon Bapa pernyataan-Mu sepanjang ibadah ini Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara yang hendak mengganggu ibadah ini Bapa, kami padamkan kami di dalam nama Yesus. Dan kami datangnya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja dengan kami pada hari ini Bapa di surga. Kami mohon Kau mencurahkan berkat-berkat-Mu Bapa, Kau mencurahkan sukacita-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa, dan Kau juga menyatakan isi hati-Mu Bapa bagi jemaat di tempat ini Bapa. Biarlah kami Bapa boleh dibentuk menurut kebenaran firman-Mu Bapa di surga. Kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, Kau yang beracara dari awal sampai selesai nanti, dan bila segala hormat pujian syukur kami kembalikan untuk besar kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkat pujian yang mengatakan, kamu sembah.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Kristus. Saudara, hari ini kita beribadah dikarenakan kita memperingati salah satu hari raya besar bagi orang Kristen, saudara ya. Ini saudara harus memandang salah satu hari raya besar karena kita punya 5 hari raya besar ya sebagai orang Kristen. Hari raya kita peringati tentang mulai dari kelahiran Yesus Kristus, hari raya kematiannya, ya, kebangkitan, dan juga hari raya kenaikan, dan juga hari raya Pentakosta. Ada 5 hari raya besar bagi kita, dan salah satunya adalah hari ini yang dimana kita memperingati tentang hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi saudara, saya akan langsung mengajak saudara membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Satu perikop ini kita baca, perikopnya Yesus terangkat ke sorga. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Mari bangkit berdiri, baik jemaat Tuhan di lantai atas, lantai bawah, dan juga saudara yang mengikuti ibadah online. Bangkit berdiri untuk baca firman Tuhan bergantian ya. Saya ayat 6, saudara ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu melalui masa dan waktu yang dikatakan Allah sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari hadapan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca, saudara, jelas sekali secara teks membawa kita kepada hari ini dalam memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Peristiwa Yesus naik ke sorga, saudara, itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa sejarah, saudara, 2000 tahun yang lalu. Sekalipun kadang-kala, saudara, orang
yang masih berkata di masa-masa milenium ini, saudara, bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi sekali lagi, saudara, bahwa mau tidak mau, bukan hanya dalam kisah para rasul, bahkan dalam Injil-Injil yang lain telah menulis tentang Yesus Kristus naik ke sorga, karena memang ini adalah kisah nyata. Ya, tulisan ini adalah kisah di mana Yesus naik ke sorga, adalah kisah betul-betul terjadi. Nah, sebab itu, saudara, pagi hari ini kita akan bicara tentang seperti apa yang ditulis dalam perikop ini tentang Yesus terangkat ke sorga. Nah, kalau kita melihat Yesus terangkat ke sorga, kita akan mulai begini dulu, saudara. Sebelum kita masuk pada poin-poin tentang Yesus ke sorga, kita melihat ayat yang ke-6, murid-murid. Sebelum saya lanjut, saya mau jelaskan begini, saudara. Jadi, hari kenaikan ini adalah hari yang ke-40. Hari ke-40, di mana dihitung dari Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit itu, saudara, di muka bumi ini dia masih ada 40 hari. Masih makan dan lain sebagainya, dan di dalam 40 hari itu banyak mengajar dan pesan-pesan kepada para murid-murid. Nah, di hari ke-40, ya seperti hari ini kita memperingati, dia naik ke sorga. Coba ayat yang ketiga, coba munculkan itu ayat ketiga dalam pasal yang sama. Ayat ketiga, mari baca, 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi selama Yesus setelah bangkit masih ada 40 hari, bahkan dia masih mengajar. Nah, hari yang kita peringati ini adalah hari ke-40 dia naik ke sorga. Nah, begitu. Nah, nanti ada lagi setelah ini, saudara, hari ke-40. Terus ada lagi 10 hari. Nah, 10 hari ini, saudara, di ujungnya itu kita akan menyebut hari Pentakosta. Itu hari ke-50. Yaitu hari Pentakosta itu adalah hari perayaan orang Yahudi dulu. Hari Pentakosta memperingati mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di hari Yesus naik ke sorga, Yesus berkata bahwa kalian harus tunggu di Yerusalem. Di sana ada loteng Yerusalem. Kalian tunggu di sana. Di hari ke-50 itu ada pribadi Roh Kudus akan datang memenuhi kalian semua. Nah, itu. Nah, makanya sebelum saya membahas kebenaran firman tentang Yesus naik ke sorga, saya mau kasih tahu saudara, jemaat Tuhan, kita tidak boleh hanya memperingati tentang hari kenaikan, tapi mari kita memperingati dalam sebuah praktek-praktek yang dilakukan para rasul pada waktu itu, di mana mereka, saudara, setelah Yesus naik ke sorga ada 10 hari menuju hari Pentakosta, mereka tunggu di loteng Yerusalem, berdoa di sana sampai pada hari ke-50. Nah, praktek kita di hari ini, nah, sampai ke depan, mulai hari ini, besok mulainya ya, saudara, besok hari Jumat ya, Jumat, kita akan ada doa 10 malam. Nah, saudara ingat kita punya tradisi ini ya, saudara, sekalipun saya menyebutnya sebuah tradisi rohani lah, saudara ya. Tradisi rohani untuk memperingati bagaimana para rasul-rasul itu tunggu di Yerusalem selama 10 hari dalam waktu berdoa. Nah, kita pun di 10 hari ini kita mengikuti praktek para rasul-rasul, tetapi ada jam kita ambil untuk berdoa bersama, yaitu di jam 7:30 ya. 7:30 ya sampai 8:30 lah, 1 jam lebih sedikit lah, bisa 1,5 jam. Biasa kita kumpul di gereja ya, kita berdoa 10 malam. Tapi karena ini masih suasana ya COVID, sekalipun sudah mulai hilang, kita berdoa supaya bebas lagi. Tapi untuk kali ini memperingati doa 10 malam, kita masih adakan ibadah doa 10 malam. Dalam konteks doa ini diadakan secara online. Sekalipun online, saya harap jemaat Tuhan ikut ya. Ikut di Zoom itu, saudara, saya percaya Roh Kudus itu akan melawat menjamah kita dalam kita memperingati tentang sebuah peristiwa 2000 tahun lalu. Ya, oke, itu salah satu kegiatan gereja Pantekosta di Indonesia sebetulnya, saudara, yang mempraktekkan praktek yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu, doa 10 malam. Ya, oke, sampai di situ
Sekarang saya masuk pada ayat pertama dulu, baru saya akan masuk pada poin-poin pembahasan kita tentang Yesus Kristus naik ke sorga. Ayat yang ke-6 dulu, saudara. Dia berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi murid-murid atau para rasul ini bertanya, mereka yang sudah berkumpul di mana Yesus itu akan naik ke sorga. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi para rasul ini sebelum Yesus naik ke sorga atau detik-detik Yesus akan terangkat ke sorga, di mana mereka mengajukan satu permohonan. Satu permohonan adalah, maukah engkau pulihkan kerajaan kami? Ini kerajaan secara politik, dikarenakan kerajaan Israel itu pada waktu itu ada dalam kekuasaan imperium namanya Romawi. Karena Romawi kan yang menguasai dunia pada waktu itu. Romawi mengalahkan kerajaan pertama Babilonia, baru Babilonia dikalahkan oleh Persia, baru Romawi mengalahkan Persia. Nah, selanjutnya itu Romawi berkuasa. Romawi menguasai dunia. Nah, di zaman itulah, saudara, di zaman itulah di mana orang Israel mengetahui bahwa ada namanya Mesias sebetulnya akan membebaskan mereka. Tetapi sebetulnya Mesias yang akan datang ini kan adalah membebaskan dari dosa. Sementara pemahaman orang Israel adalah pembebasan dari penjajahan atau pembebasan secara politik. Nah, sehingga mereka mengajukan ini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini sekarang sebelum dia naik ke sorga untuk memulihkan kerajaan Israel? Karena kerajaan Israel hanya nama tapi tidak berkuasa. Maksudnya pulihkan lagi seperti pada waktu Daud berkuasa. Tapi Tuhan jawabnya ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi sebetulnya Tuhan itu berkata, engkau tidak mengetahui. Memang ada satu saat Israel yang memang sudah diselamatkan ini, dia akan dipulihkan pada waktu Yesus datang kedua kali. Tetapi saudara, sudah bukan lagi menyangkut politik dengan kerajaan-kerajaan lain, tapi memang mereka akan dipulihkan juga pada waktu tapi Yesus datang kedua kali. Oke ya, itu saudara dapat memahami itu. Ya, sedikit latar belakang ayat 6 dan 7 itu. Ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini ayat 8 ini nanti kita akan bahas nanti ya saudara. Nanti mungkin di 10 malam atau kita akan menyangkut di hari Pentakosta, karena ini mengenai Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan memenuhi orang-orang yang saya katakan tadi, para murid yang berkumpul di Yerusalem. Saya akan lanjut, saudara, masuk pada pembahasan kita tentang Yesus Kristus naik ke sorga. Begini, Yesus Kristus itu, saudara, sekali lagi saya katakan bukanlah naik ke sorga itu bukanlah sebuah cerita fiksi ya saudara, atau dongeng, tetapi sekali lagi itu betul-betul kisah nyata. Kenapa saudara ini menjadi sebuah kisah nyata? Karena ini telah disaksikan oleh para rasul, dan kitab Kisah Para Rasul ini adalah ditulis oleh Lukas. Lukas ini adalah orang menjadi murid Tuhan, tetapi dia dihitung di dalam 70 murid. Murid Yesus itu kan ada 12 rasul, ya, baru ada 70 murid, jadi dari 12 ke 70. Nah, dia masuk ke 70 itu. Dan dia itu adalah bekerja itu, dia adalah sebagai seorang dokter lah, saudara. Dia itu seorang dokter, tabib, dokter. Makanya Lukas ini, saudara, dia itu ketika mendengar tentang peristiwa-peristiwa apa yang Yesus lakukan, dan ketika Yesus naik ke surga, dia itu berusaha mencatatnya. Dan karena dia seorang dokter, saudara, dia itu meneliti semuanya. Kisah-kisah ini bahkan dia mengutus orang
Ya, dia mencari saksi-saksi yang telah melihatnya. Nah, itu singkat kata, saudara, bahwa bagaimana maksud saya menyampaikan ini, bahwa Lukas akhirnya menulis semua itu, dan memang ada kitab Injil lain telah menulis itu. Dan saya katakan begini, saudara. Saudara tahu bahwa dalam Alkitab kita ini, ya, dalam Alkitab kita, karena menyangkut, saya katakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini ada satu gambaran sebetulnya bagi foto lukisan Yesus naik ke sorga. Ini peristiwa yang betul-betul ada dan sudah ditulis, berarti 2000 tahun lalu, saudara. Untuk tentang Yesus, ya, saudara. Dan saudara tahu bahwa di dalam Alkitab kita ini, saudara, bahwa tulisan-tulisan Alkitab yang saudara pegang, entah dalam elektronik atau buku, saudara, itu telah menjadi sebuah kekayaan di muka bumi ini dalam pandangan para arkeolog. Mungkin bagi saudara tidak masalah, atau orang biasanya melihat Alkitab. Tetapi para arkeolog, penggali-penggali, saudara, penggali-penggali, apa dibilang begitu, saudara, ya, kekayaan masa lalu, itu ketika apakah dia itu beragama Kristen ataukah tidak beragama, ataukah dia ateis, saudara, ataukah dia beragama lain. Para arkeolog ini, apapun latar belakang mereka, ketika mereka melihat Alkitab, itu sebetulnya mereka melihat ini adalah Alkitab, salah satu yang telah memenuhi menjadi kekayaan di muka bumi ini bagi pandangan mereka. Kenapa, saudara? Karena Alkitab ini, saudara, itu telah ditemukan, saudara, tulisan-tulisan itu dalam sebuah salinan-salinan dari 2000 tahun lalu. Itu masih ada lembarannya. Itu bagi mereka, para arkeolog, melihat ini sebuah kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia memiliki hampir 5000 lembar. Saudara bisa bayangkan, mungkin kita orang awam, saudara, di kacamata kita hanya melihat biasa saja. Tapi kalau ada di antara saudara yang sekolah, kuliah, atau saudara pernah bekerja sebagai arkeolog, terus menemukan ada lembaran yang berumur 2000 tahun, saudara, itu saudara berani saudara temukan, itu sebuah kekayaan yang luar biasa. Makanya saudara, ketika ada sesuatu benda ditemukan sudah ribuan tahun lalu, itu berusaha semua negara harus melindunginya, karena itu menyangkut sejarah, bagaimana masa lalu. Nah, Alkitab kita ini, saudara, saya katakan bahwa dia memiliki hampir 5000 lembar. Kalau saja orang luar, saudara, orang ateis atau orang apapun, mereka melihat, sekalipun mereka tidak beriman, tetapi mengenai tulisan itu menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa di muka bumi. Itu bagi pandangan mereka. Tetapi bagi kita tidak hanya sebatas melihat ini, Alkitab sebagai kekayaan yang telah menulis tentang sejarah masa lalu, tetapi itu juga adalah bagian bagi kita untuk menimbulkan iman kita. Amin, saudara. Itulah Alkitab. Nah, saudara, sedikit saya berkata, mungkin saudara kita di Indonesia mengenal ada 5-6 agama, bahkan sudah ada lebih sekalipun belum tercatat di muka bumi begitu banyak agama. Tapi saudara, ada agama lain, kalau tidak salah mereka, ya ini juga bukti, saudara bisa lihat juga banyak juga di Google. Kalau tidak salah, Islam yang memiliki 10 lembar dalam tulisan abad ke-8, kalau tidak salah. Kalau kita sudah dari abad pertama, ya saudara, abad pertama, ya, dari tahun 1 sampai 100. Baru tahun abad kedua dari tahun 101 terus sampai 199 ke 200. Jadi begitu luar biasa sebetulnya ketika kita melihat Alkitab kita, saudara. Sekalipun kita tidak memegang lembaran-lembaran yang 4000-an lebih itu, saudara, tetapi tulisannya ini yang memunculkan bagi kita untuk melihat peristiwa apa yang terjadi sebelum Yesus naik ke sorga. Telah dicatat dalam Alkitab.
Kita tidak memang melihat secara langsung Yesus naik ke sorga, tetapi Alkitab kita telah menginformasikan Yesus yang kita sembah, yang adalah Tuhan itu, naik ke sorga. Sekarang saudara Islam Tuhan akan menjadi pelajaran bagi kita. Saudara, begini ya, sehingga sebelum saya masuk pada poin pertama, sehingga saudara sekarang untuk orang awam kadang-kala saudara memang banyak memunculkan sebuah hipotesis yang apakah ini menjadi hipotesis betul atau tidak peristiwa Yesus. Saudara, kadang-kala saudara hipotesisnya itu adalah iya betul terjadi, sekalipun orang berkata itu sebuah hipotesa yang tidak terjadi. Tapi tetap saja saudara tidak bisa dibantah, karena Alkitab kita memang jelas-jelas telah menulis bahwa Yesus yang kita sembah itu telah naik ke sorga. Itu yang kita harus melihat tentang Alkitab kita. Makanya saudara cintai Alkitab kita. Amin saudara. Sekalipun zamannya memang mau tidak mau akan sebuah perubahan, akan terjadi sebuah perubahan. Saudara yang masih cinta mungkin dengan Alkitab buku, baca terus di Alkitab buku, saudara senang di situ. Tapi kalau saudara mungkin sudah masuk pada zaman yang pergantiannya sudah di elektronik, intinya adalah baca Alkitab itu. Haleluya saudara. Intinya di situ dibaca Alkitab. Nah, sekarang kita akan masuk saudara. Kita akan masuk pada poin pembahasan kita mengenai, saya menulis begini. Ada 5 alasan Yesus kembali atau naik ke sorga. Ini akan menjadi pembahasan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama begini saudara, alasan daripada Yesus kembali naik ke sorga. Yang pertama adalah karena Yesus asalnya dari sorga. Sebelum saya pakai ayat pendukung, jemaat Tuhan baik saudara di lantai atas, di lantai bawah, dan di rumah, sekiranya ada keluarga, anak saudara, teman saudara, kalau orang lain bertanya, kenapa Yesus mau kembali ke sorga? Kenapa tidak tinggal sini saja? Saudara, yang pertama kita harus memberi jawab, karena Yesus asalnya dari sorga. Nanti sebentar kita akan melihat penjelasan. Saya kasih ayat dulu buat saudara. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 33. Jadi alasan pertama Yesus kembali ke sorga karena Yesus asalnya dari sorga. Bilang dulu sama-sama saya, karena Yesus asalnya dari sorga. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena Yesus asalnya dari sorga. Itu saudara pegang dulu. Mari baca ayatnya, ayat 33 sama-sama ya, sampai 36. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah dia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Terakhir, apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Perhatikan saudara, tentu ini juga saya bilang tadi menjadi ayat sebuah hipotesa bagi kita saudara, untuk membuktikan apakah Yesus memang itu dia pergi ke sorga. Yesus pun saudara, sebelum dia itu terangkat, dia telah memberitahu kepada orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi pada waktu itu saudara, dari pasal 6 dia memberi makan 5.000 laki-laki, belum lagi perempuan. Itu mereka itu memang mengikut Yesus untuk mendapatkan mujizat, tetapi untuk mengenal Yesus lebih dalam mereka belum mengerti. Sehingga kita melihat Yesus sudah menjelaskan, di mana aku akan pergi, kamu tidak akan bisa ke sana. Kenapa saudara Yesus bilang tidak bisa? Padahal mereka sudah ikut Yesus.
Karena Yesus lihat, Yesus tahu kamu itu percaya tidak sungguh-sungguh. Kamu percaya sama saya itu karena mujizat saja. Karena itu dari pasal 6. Kita baca di pasal 7 tadi. Jadi Yesus bilang, kamu tuh tidak bakal bisa datang ke tempat di mana aku pergi. Jadi Yesus sudah kasih tahu tentang dia akan pergi ke sana. Terus mereka mulai berkata begini kan, mereka mulai menafsirkan itu, berkata, oh mungkin Yesus akan pergi ke Eropa mungkin, ke Asia kecil mungkin, ke Yunani mungkin dia mau ke sana. Yesus berkata, memang kamu tidak paham, kamu tidak mengerti. Intinya di sini bahwa Yesus sudah memberitahu bahwa di mana dia akan pergi ke sorga. Yesus secara manusia, saudara, dia ingat kita kalau bicara Yesus, saudara harus beriman kepada satu pribadi dua natur. Ya, secara pribadi natur manusia, saudara, Yesus sudah ada di sorga. Sekarang Yesus natur manusia di mana? Ada di sorga. Amin, saudara. Dia ada di sorga. Jadi ini, saudara, dikatakan bahwa alasan Yesus itu kembali ke sorga karena memang dia asalnya dari sorga. Dia harus kembali. Ini, kalau dia kembali, saya kemarin kan, saudara, dengan terpaksa saya pulang ke Manado. Saya berkunjung lah. Posisi sekarang saya tentu sudah ada di sini karena KTP saya sudah ada di alamat di Georgia, kota wisata ini, kelurahan Ciansana kita ya, Ciansana. Jadi status saya memang sudah di sini. Nah, saya berkunjung ke orang tua saya. Dengan dalam kesempatan ini juga saya berterima kasih buat jemaat Tuhan karena orang tua saya yang tadinya saya pulang memang dia sudah tidak sadar karena sudah ditolak juga dari satu rumah sakit untuk pergi ke rumah sakit yang berbeda ya, dan tapi setelah kami pulang di sana orang tua kami bisa sadar, sehat lagi dan sudah bisa pulang di rumah, bisa makan, hanya saja belum bisa jalan kakinya belum kuat menyangga, sehingga kami berikan kursi roda untuk dia bisa keluar berjemur dan lain sebagainya. Intinya setelah saya di sana, saudara, dari hari Selasa, hari Senin saya pulang. Saya bilang mama saya, "Ma, saya sudah mau pulang ya ke kota wisata." "Oh, sudah mau pulang?" "Iya." Jadi kunjungan saya ini sudah waktunya saya harus balik ke kota wisata. Karena rumah saya di kota wisata. Saya bilang. Jadi hanya ada waktu. Yesus itu, saudara, dia datang ke bumi ini itu selama 33 tahun. Sebagai manusia dari kandungan, lahir, makanya dihitung tahun Masehi kita ini, saudara, dihitung dari semenjak Yesus lahir. Tahun Masehi tahun 1, 2, 3, 4 sampai tahun ke-33 dihitungnya begitu. Masehi. Jadi makanya tahun Masehi, sebelum Masehi, patokannya kan adalah Yesus Kristus. 33 tahun. Setelah 33 tahun, Yesus harus naik kembali. Dan orang Yahudi bertanya, "Mau kemana kamu?" Yesus bilang, "Karena memang aku asalnya dari sana. Saya bukan asal dari bumi. Kamu asalnya dari sini, tapi saya asalnya dari surga. Saya mesti kembali ke sana." Jadi alasan Yesus itu kembali ke surga karena Yesus di mana dikatakan asalnya dari surga. Makanya dia berkata, "Tidak ada kamu tahu jalan ke sana, hanya saya yang tahu karena saya dari sana." Poin yang pertama ini saya menyampaikan bagi saudara supaya dalam sebuah pemahaman saudara, dalam memperingati Yesus kembali ke surga, saudara harus menghafal, saudara harus mengingat karena memang Yesus asalnya dari surga. Haleluya, saudara. Nah, mari kita lihat lagi Yohanes 8 ayat 21. Yohanes 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi
dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ini keras sebetulnya. Sebenarnya Yesus bicara bagi orang Yahudi yang sudah ikut dia. Tapi karena mereka ini hanya percaya karena mujizat, belum mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus bicara kepada mereka, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Jadi karena mereka mau cari Yesus karena hanya mujizat saja, begitu. Bukan mencari Yesus supaya selamat. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu akan datang. Tidak mungkin, Tuhan bilang, tidak mungkin. Ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini lihat saudara, karena belum memahami tentang Yesus. Makanya begini ya, saudara jemaat Tuhan, kalau ketika saudara percaya Yesus, saudara utamakan terus saudara ikut Tuhan untuk memahami firman Allah. Memang di sisi saudara mengiring Tuhan ada pergumulan-pergumulan jasmani saudara, dan saya juga begitu. Ada pergumulan mengenai pekerjaan, ada pergumulan rumah tangga, ada pergumulan keuangan, ada pergumulan kesehatan. Semua menyangkut tentang horizontal, kehidupan jasmani. Tidak ada salahnya itu. Tetapi saudara, jangan pernah saudara tidak menggumuli untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk mengenal kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Saudara harus punya kerinduan, kehausan untuk mengenal lebih lagi. Karena bagi Tuhan, saudara, kepada orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan horizontal mereka, itu sangat mudah buat Tuhan. Mereka butuh makan, Tuhan bikin 5 roti 2 ikan jadi bagi mereka. Dan mereka hanya terfokus ke situ saja. Tidak ingin mengenal kebenaran Tuhan lebih lagi. Sehingga bahkan mereka menuduh Yesus itu mau bunuh diri katanya. Kemana aku pergi kamu tidak tahu, kamu ke tempatku pergi itu. Jadi mereka bilang, oh jangan-jangan Yesus mau bunuh diri. Padahal Yesus berbicara kemana aku pergi, maksudnya ke sorga itu, ke tempat di mana dia datang dulu, dia tinggal dulu. Dia mau ke sorga, tapi bukan murid-murid, tapi orang-orang yang percaya pada waktu itu berpikir Yesus mau bunuh diri. Nah ini pelajaran bagi kita, betapa penting ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara harus terus-menerus membaca Alkitab, terus-menerus mendengar firman Allah. Haleluya saudara, supaya saudara pahami. Karena apa saudara? Karena pemahaman kebenaran hal-hal rohani itulah yang akan menuntun, mendampingi kita sampai juga kita seperti Yesus terangkat masuk surga. Haleluya saudara. Oke, kita lanjut lagi ya saudara. Ayat yang ke Yohanes ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Jadi Yesus sendiri yang kasih tahu, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus sudah berkata, kamu berasal dari dunia ini, tapi Yesus berasal dari sorga. Makanya dia harus kembali ke sorga. Dia harus kembali ke sorga. Jadi alasan Yesus memang saudara naik ke sorga, karena memang tempatnya di sana. Dia sudah selesai di sini. Haleluya saudara. Satu waktu mungkin saudara kadang-kala pergi, liburan. Kok sudah mau pulang? Ya sudah selesai liburannya. Atau saudara ada tugas pekerjaan keluar kota. Kok sudah mau pulang? Ya karena sudah selesai. Kita pun satu waktu saudara, karena kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, mau tidak mau, kata Alkitab, kita ini sudah disebut terhitung kepada Yesus. Kamu ini sudah bukan berasal dari bumi ini. Makanya orang percaya, orang sudah diselamatkan oleh Yesus, mohon maaf ya, kalau dia mati, dibilang apa saudara? Pulang. Sudah pulang ke rumah Bapa, kan begitu saudara. Itu orang Kristen.
Nggak ada agama lain mau bicara begitu, saudara. Cuma orang Kristen itu. Cuma orang Kristen yang dibilang kalau dia meninggal, pulang ke rumah Bapa di sorga. Kemarin kita ada jemaat Tuhan. Kakaknya Omar ini. Ya, kakak iparnya. Pernah bersama-sama kami pergi ke Korea ya, satu rombongan ke Korea. Baru kemarin dikubur kalau salah. Sebagai orang Kristen, entah itu kakak, entah itu orang tua, entah itu saudara kita, pasti kita akan mendengar, atau dalam pemahaman kita sekalipun ada penyesalan manusiawi kita, tapi dengan iman kita akan berkata, sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Haleluya, saudara. Itu iman kita. Karena kita sudah terhitung, Tuhan bilang bagi orang yang sudah diselamatkan, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sama dengan Yesus, dia berkata, tempatku bukan di sini, tempatku di sorga, saya harus kembali ke sana. Dan orang percaya pun begitu. Makanya kita membaca tadi dalam Kisah Para Rasul, saudara, sebagaimana nanti Yesus juga akan datang kedua kali untuk membawa kita orang percaya. Haleluya, saudara. Jadi kalau Yesus pun kembali ke sana, saudara, alasan Yesus kembali ke sana karena memang satu waktu kita juga ke sana. Karena itu memang tempatnya Yesus. Lanjut lagi, saudara, saya akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, saudara, berkata begitu. Alasan Yesus kembali ke sorga karena misi meletakkan dasar keselamatan sudah selesai. Nah ini, kalau tadi dia kembali alasan karena memang asalnya dari sorga, dia harus kembali. Jadi dia itu cuma datang, ya, dia datang dan sudah selesai dan dia harus kembali. Itu alasan dia harus kembali karena dia berkata memang tempatku di sana. Yang kedua, saudara harus pahami, saudara, alasan Yesus itu kembali ke sorga. Ingat, yang kedua ini karena misi, saudara, meletakkan dasar keselamatan sudah selesai. Sekali lagi, karena misi meletakkan dasar sudah selesai. Saya akan jelaskan bagi saudara. Saya ambil satu ayat dulu supaya saudara lebih memahami. Dalam Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Mari baca bergantian. Mari bangkit berdiri. Baca bergantian. Ayat 14 mulai. Dan sama seperti Musa, saya dulu ya baru saudara, meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Sebelum saudara baca, saya jelaskan. Ini adalah sebuah tipologi di mana menceritakan sebetulnya kisah itu adalah kisah orang Israel ketika berjalan di padang gurun. Mereka dipatuk oleh ular karena bersungut-sungut ya, protes kepada Tuhan melalui Musa. Terus Musa datang pada Tuhan, ini orang Israel banyak bersungut, marah-marah Tuhan. Terus ada muncul ular-ular tedung, saudara, ular-ular tedung, terus patuk mereka yang bersungut-sungut ini kan, yang marah-marah ini, Tuhan patok. Makanya sudah jangan marah-marah, tahu-tahu ada ular datang. Nah itu kisah nyata. Dan banyak yang mati, sehingga Musa mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, dirikan satu tiang, kamu buat ular tembaga, ular tedung tembaga, dan siapa yang melihat ke sana dia akan hidup. Nah itu tipologi sebetulnya Yesus. Makanya ditulis di sini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Dan siapa yang melihat ular itu dia akan hidup. Nah sekarang siapa yang percaya kepada Yesus dia akan hidup. Baca ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutuskannya di dalam dunia bukan untuk menghakimin
ayat 18 bersama-sama 2-3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Perhatikan saudara, pada poin yang kedua kita bahas ini adalah alasan Yesus kembali ke sorga, karena dia telah selesai meletakkan dasar keselamatan di dalam Yesus. Begini ya saudara, supaya saudara paham. Sebelum Yesus datang meletakkan dasar itu, keselamatan yang dibangun oleh bangsa Israel adalah keselamatan yang harus mempersembahkan korban berulang-ulang. Itu syarat pertama. Ada korban binatang yang ulang-ulang mereka lakukan. Kalau dia orang kaya, dia harus persembahkan lembu. Nanti imam akan ambil darah, percikan ke dalam ruang bait Allah, ada ruang Maha Kudus, untuk meminta ampun dosa Israel selama setahun. Kalau dia ekonominya menengah, dia harus bawa domba, ambil darahnya. Kalau dia orang miskin, dia bawa merpati. Jadi itu yang dibangun untuk bagaimana supaya mereka selamat. Dan itu sangat sulit sekali terjadi. Yang kedua, pola kedua adalah bagaimana orang harus meletakkan dasar supaya dia selamat. Dia harus melakukan perbuatan baik. Dan pola kedua-dua ini masih diterapkan oleh di luar agama Kristen. Ada kalanya orang begini, saudara. Untuk supaya selamat, dia harus meletakkan dasar dengan perbuatan dia, perbuatan baik. Saudara. Dan saudara merenungkan, coba saudara renungkan, kalau itu pola yang kita pakai, supaya saya selamat, saya lakukan perbuatan baik. Jadi saya tulis di depan, perbuatan baik A, perbuatan baik B, perbuatan baik C, perbuatan baik D, sampai Z. Jadi supaya saya selamat, saya letakkan itu dan saya lakukan itu. Coba saudara pikir, kira-kira perbuatan baik yang saudara bisa tulis, saudara bisa lakukan itu berapa hari? Dalam waktu 1 hari saudara bisa lakukan. Masuk ke 2 hari saudara bisa lakukan supaya selamat. Itu pola yang dilakukan. Dan Tuhan tidak mendapati satu orang pun dengan pola itu. Dengan konsep keselamatan meletakkan dasar dengan perbuatan baik supaya saya selamat, tidak ada orang yang bisa. Tidak ada orang yang mampu melakukan supaya saya selamat dengan meletakkan dasar perbuatan baik saya lakukan dulu. Tidak akan pernah bisa. Makanya Yesus datang itu, saudara, merubah satu pola itu, karena memang tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Kalau tidak ada manusia yang bisa melakukan, semua orang bisa masuk neraka. Kan begitu, saudara. Makanya Yesus merubah bukan begitu polanya. Polanya dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi berkata bahwa setiap orang yang melihat, setiap orang yang percaya kepada Yesus, Yohanes 3 ayat 16 bilang apa, saudara? Minta Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa, saudara? Tidak binasa. Jadi supaya tidak binasa, beroleh hidup yang, supaya tidak binasa beroleh hidup yang kekal, apa saudara sebelumnya? Percaya. Amin. Percaya pada siapa? Yesus. Yesus inilah saudara yang datang saudara melalui kandungan Maria. Dia lahir untuk mengerjakan sebuah misi, untuk meletakkan misi keselamatan itu. Dia datang kerjakan semua tuntutan perbuatan baik apa. Semua tuntutan Taurat apapun dia lakukan dan dia bisa lakukan. Hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Tidak ada satu kesalahan apapun. Semua tuntutan Taurat untuk melakukan perbuatan baik, Yesus bisa lakukan. Saudara, makanya Yesus bilang, siapa yang percaya kepada dia, percaya kepada Yesus, dia akan terhitung kepada Yesus.
bahwa dia itu bisa selamat dengan cara percaya kepada Tuhan. Jadi begini, saudara, kita menghadapi keselamatan bukan kita lakukan dari A sampai Z di depan kita lakukan semua perbuatan baik supaya kita selamat. Tidak demikian. Keselamatan bagi kita adalah Yesus, semua ada di situ. Percaya Yesus, selanjutnya kita baru melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kita tidak akan pernah sempurna. Sekalipun kita sudah percaya Yesus, perbuatan baik kita tidak akan pernah sempurna. Tetapi status kita adalah orang yang sudah selamat dalam Yesus. Haleluya, saudara. Inilah berbedanya kita dengan orang yang tidak percaya Yesus. Mungkin banyak agama lain mengajarkan, menuntut terus berbuat baik supaya nanti kamu selamat. Tapi kalau kita berbeda, Yesus yang sudah naik ke surga itu, karena dia sudah selesai meletakkan dasar keselamatan. Dia sudah letakkan dasar keselamatan. Jadi bagaimana kita selamat? Supaya kita ada di dasar keselamatan itu yang tidak akan digoyahkan. 1 Korintus pasal 15 berkata begini, alam maut pun tidak dapat mengambil keselamatanmu kalau engkau sudah percaya Yesus. Haleluya, saudara. Tidak ada satu orang yang bisa mengambil dasar keselamatan yang sudah engkau terima dari Tuhan. Jadi mendapatkan keselamatan itu, Tuhan bilang hanya engkau percaya Yesus itu Tuhan, juru selamat pribadi. Orang Israel tadi, saudara, yang saya baca tadi, itu mereka itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka cuma percaya kepada dia itu melakukan mujizat. Itu kesalahannya. Seharusnya orang Israel ini beriman Yesus itu Tuhan, karena Yesus datang mengerjakan misi ini demi untuk keselamatan jiwa. Yesus pernah berkata, apa artinya kamu memperoleh seantero dunia ini tetapi jiwamu binasa? Itu Yesus bilang. Sehingga kalau kita melihat dalam memperingati Yesus kembali naik ke surga, saudara memandang karena misi keselamatan, meletakkan dasar keselamatan sudah selesai. Jadi bukan kita yang mengerjakan keselamatan, bukan kita. Yang telah mengerjakan keselamatan adalah Yesus Kristus. Amin. Kita hanya percaya. Istilah kata, Yesus yang bertanding dia menang, tapi kita yang dapat pialanya, hadiahnya kita. Itu gambarannya. Bukan kita yang bertanding. Makanya Yesus bilang kita lebih daripada pemenang. Karena kalau orang yang bertanding menang, dia mau dapat piala, dapat hadiah, dia bertanding, dia dapat. Tapi kita lebih daripada orang yang menang, karena kita tidak bertanding, kita tidak mengerjakan keselamatan itu, tetapi Yesus yang kerjakan. Tapi kita percaya kepada Yesus, hasil dari Yesus mengerjakan keselamatan kita dapat. Amin. Tapi tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Sekalipun tidak sempurna nanti. Saudara mau cari satu orang saja, coba saudara pikir, coba saudara buka Google, baca buku. Ada tidak satu orang pernah mengaku saya sudah sempurna melakukan kebenaran Tuhan? Saudara tidak akan ditemukan. Tapi orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, sekalipun engkau tidak sempurna melakukan kebenaran firman Allah, yang pada akhirnya Tuhan yang menyempurnakan kepada kita. Tapi dari pihak kita, sekalipun kita tidak sempurna melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi karena kita orang percaya terus kepada Yesus, tidak pernah berubah iman kita, sudah pasti, saudara, apa yang sudah diletakkan oleh Yesus tentang keselamatan itu tetap mengikat kepada kita. Amin, saudara. Makanya kita orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh, status kita, saudara, apa yang sudah diletakkan oleh Yesus tentang keselamatan, tidak ada yang bisa mengambil. Siapa yang bisa menggugat orang pilihan Allah? Siapa yang bisa menghilangkan keselamatan dalam pribadi kita? Siapa? Tidak ada, saudara.
Tidak ada. Selain orang itu sendiri, kalau dia murtad, cuma dia sendiri. Tuhan pun tidak mau ambil. Padahal dia sudah berdosa, Tuhan mau angkat dia punya keselamatan. Tetap tidak, saudara, karena itu misi Tuhan. Yang ada Roh Kudus bilang, kamu bertobat saja, bertobat, supaya keselamatan itu kamu tetap melekat kepada, supaya engkau tidak menuju lebih jauh, dan pada akhirnya kamu murtad. Roh Kudus pasti menyadarkan dia. Haleluya, saudara. Jadi poin yang kedua kita bahas, alasan Yesus itu kembali ke sorga, karena Yesus telah selesai meletakkan dasar keselamatan. Satu ayat lagi, saudara, karena saya punya 5 alasan ini ya, nanti kita bahas hari Minggu menyelesaikannya. Mari kita baca, saudara, dalam Roma 5 ayat 9 sampai 12. Mari kita baca 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita apa, saudara? Pasti atau mudah-mudahan? Pasti atau mudah-mudahan? Pasti. Saudara punya keselamatan pasti atau mudah-mudahan? Pasti. Bilang kiri kanan, lantai bawah, lantai atas di rumah, kita pasti selamat. Haleluya. Tapi ingat, sekarang saya tanya, akan sudah atau masa lalu atau masa akan datang? Atau masa sekarang? Akan itu kapan? Besok, lusa, minggu depan? Dia akan datang. Kenapa masih ada akan? Itu saya bilang tadi. 1 Petrus, 1 Yohanes, karena ada orang yang murtad. Bukan Tuhan hilangkan keselamatannya, bukan. Karena ada orang yang murtad, ada orang yang meninggalkan Tuhan. Makanya gimana caranya supaya kita tidak murtad? Sekalipun engkau berdosa, sekalipun kadangkala, aduh Tuhan saya selamat, tapi saya salah lagi dalam firman Tuhan, saya melanggar firman, tetaplah engkau datang ke gereja supaya engkau kembali datang pada Tuhan. Amin, saudara. Tidak boleh menjauh dari Tuhan, tetap datang. Kalau orang bilang, aduh sudah berdosa, aduh lama-lama dia jauh. Akhirnya dia bilang, saya tidak percaya Yesus Tuhan lagi. Ada, saya lihat di media, ada artis idol atau siapa ini, ya kan, sudah percaya Yesus, dia balik lagi, sudah. Mau cari di mana tuh keselamatan masuk surga? Tidak ada, Alkitab bilang tidak ada. Coba buka dulu, saya pindah saja ayatnya. Kisah Rasul berapa itu? 16 4 ayat 12, sorry, 4 ayat 12. Coba minta 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia di sini? Yesus. Terus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Jangan coba-coba saudara cari keselamatan di agama lain. Saya pastikan tidak akan pernah dapat. Saudara hanya bisa dapat keselamatan hanya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang telah meletakkan dasar keselamatan itu. Agama manapun tidak bisa menyelesaikan. Agama Kristen pun tidak meletakkan dasar. Yang meletakkan dasar keselamatan adalah Yesus Kristus. Amin. Dan agama Kristen ini mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa sedikit saya bilang agama Kristen tidak? Karena ada juga ini saksi Yehova kan numpang di agama Kristen. Kan begitu. Sementara dia tidak mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini saksi Yehova ya. Maka sedikit saya begitu supaya saudara paham. Oh iya, murni kepada Yesus. Nah kembali lagi saudara, inilah alasan Yesus kembali ke surga, karena Dia telah selesai meletakkan dasar keselamatan itu. Sehingga bagi kita, saudara, melihat apa yang sudah diletakkan oleh Yesus, dasar keselamatan itu, yaitu bagaimana kita ada dalam dasar itu. Firman Allah yang berkata, percaya kepada Yesus. Sekalipun engkau punya pergumulan belum ditolong oleh Tuhan, jangan berubah iman. Amin, saudara. Sekalipun kadangkala belum sembuh juga ini penyakit,
Jangan berubah imanmu. Mau apapun semua manusia pasti mati. Jangan sampai kau berubah imanmu hanya karena belum sembuh, hanya karena belum dapat apa yang kau gumulkan. Kau tinggalkan Tuhan saja. Jangan coba-coba. Karena manusia hanya berakhir hanya di dua tempat, sorga atau neraka. Apa yang sudah diletakkan oleh Yesus ketika Yesus kembali ke sorga, yaitu dasar keselamatan. Dan bagaimana kita bisa ada di dasar itu? Hanya percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita benar-benar sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Bilang kiri kanan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, Tuhan Yesus berkati. Biarlah kebenaran firman Allah dalam memperingati tentang kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga membawa iman kita lagi terus melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Secara natur manusia, Yesus memang ada di sorga. Tetapi secara natur Allah, Yesus ini memenuhi semua alam semesta. Amin, saudara. Yesus memenuhi semua alam semesta, entah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, bisa ini tembok. Apakah Tuhan ada dalam tembok? Dia secara maha kuasa ada. Di dalam laut ada, di dalam tanah ada, dimanapun dia ada. Karena dia adalah Allah yang berpribadi roh, yang memenuhi semua alam semesta. Makanya Yesus kita, saudara, adalah dikatakan firman Allah, dia telah datang meletakkan dasar itu, keselamatan itu, sehingga iman kita tidak boleh berubah sedikit pun, hanya kepada Yesus saja. Saya bilang tadi, sekalipun kadangkala engkau lemah, kadangkala engkau masih jatuh dalam dosa, kadangkala engkau merasa saya sudah jauh dari Tuhan, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selain kau berkata, Tuhan ampuni saya sudah berdosa, ampuni saya sudah jauh dari Tuhan, ampuni saya mulai tidak melakukan firman Allah, tolong saya Tuhan. Yang satu hal engkau tidak boleh lepas adalah keyakinanmu, imanmu, keselamatan di dalam Yesus. Amin. Dan kalau engkau sudah datang, Tuhan akan tarik lagi, setia lagi, haus lagi, rindu lagi, datang pada Tuhan, sehingga Tuhan datang kedua kali. Jemaat Tuhan yang ada saat ini, semua kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Poin yang ketiga, keempat, kelima nanti kita akan lanjutkan pada hari Minggu ya, untuk pembahasan firman Tuhan saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau terus ajarkan kepada kami, supaya manusia rohani kami terus diterangi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biar kami jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, ada pergumulan demi pergumulan apapun, tidak menggoyahkan iman kami ya Tuhan terhadap dasar yang sudah Engkau letakkan di muka bumi ini. Dasar keselamatan bagi kami hanya di dalam Engkau. Engkau sudah tinggalkan bagi kami, sehingga bagi kami saat ini, Tuhan, tolong terus iman percaya kami, supaya tetap ada di dalam Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Berkat oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih juga kepada hambanya Bapak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan. Terima kasih juga atas segenap pelayan bertugas, WL Singers, pemain musik, multimedia, petugas protokol kesehatan, serta jemaat yang hadir pada saat ini. Kita datang ke tempat ini, kita sama-sama melayani Tuhan. Untuk pengumuman, untuk persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 128 145 5872 atas nama Bapak Edi Chandra Dinata. Untuk persembahan pembangunan, pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 0009372 dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA
740-051-6574 atas nama Bapak Yance Manoret. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Doa 10 malam dilakukan secara online mulai Jumat 27 Mei sampai dengan Sabtu 4 Juni 2022, dan untuk hari Minggu tidak ada dan dilakukan via Zoom. Untuk doa pagi dilakukan secara online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Untuk ibadah minggu depan, untuk ibadah hari Minggu, ibadah yang pertama jam 7 di gereja, ibadah kedua jam 9 di gereja, dan ibadah ketiga ibadah anak-anak jam 11 di gereja dan dilakukan juga melalui live Zoom. Untuk ibadah raya ketiga jam 17.00 disertai dengan ibadah online melalui channel YouTube GPI Kota Wisata. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Kalau tidak ada, saya undang kita bangkit berdiri dan kasih Kristus Bapak Gembala membawa kita dalam doa. Mari kita mau berdoa. Namun sebelum saya menutup dalam doa, baik jemaat di lantai atas, lantai bawah, dan di rumah, kalau ada di antara saudara yang perlu didoakan secara khusus, saudara tidak usah maju ke depan, tapi saudara angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Engkau sampaikan kepada Tuhan pergumulan-pergumulan pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, atau pergumulan lain, ceritakan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Pengasih, tapi Dia rindu juga berkomunikasi, mendengar seruanmu kepada Tuhan. Roh Kudus, dengarlah seruan anak-anakmu ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Haleluya, lihatlah tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pergumulan demi pergumulan anak-anakmu saat ini, khususnya mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu, hamba memohon kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, ulurkanlah tanganmu Tuhan, menolong, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, atau ada persoalan apapun Tuhan berikan jawaban, ada permasalahan apapun Tuhan benarkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pergumulan jemaatmu di tempat ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dengan iman kami percaya pertolongan Tuhan terjadi dan tepat pada waktunya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman, Tuhan menolong kami. Engkau turun tangan saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, bersama jemaatmu kami juga berdoa. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri TNI, Polri, juga para dokter-dokter. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bekerjalah melalui mereka. Tuhan, taruh hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas-tugas mereka dalam kendali hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Tuhan bekerja juga melalui para hamba-hamba-Mu, dan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu di tempat ini sepanjang minggu akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang minggu, kami taruh ke dalam tangan Tuhan semua aktivitas kami. Mohon lindungi kami, bungkus kami dengan darah-Mu, urapi kami Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, mohon Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, pengurapan demi pengurapan-Mu menjadi bagian kami. Jadikan terus kami saksi-Mu ya Tuhan. Mulut kami taruh kebenaran-Mu untuk menceritakan tentang Yesus Tuhan Juru Selamat.
sehingga melalui pribadi kami jemaat-Mu banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sebentar kami mau pulang, darah Yesus membungkus kami, tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga lah yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami semua, dari orang tua sampai anak-anak, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.